害虫が村に入り込んだとうちのネズミが騒ぐのだ。これでようやく見えるようになる。心配せず生け捕りにしますよ。聞き出したい情報は山ほどある。Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ringkasan cerita anime Mahotsukai Reimiki episode 8. Pada awal cerita, Holdem yang merupakan kepala bagian pengamanan yang sangat berbakat memberitahu Shyapkudo dan Horde kalau dia yang bertanggung jawab atas keamanan desa ini, namun Syap dan yang lainnya seperti tidak percaya dengan perkataan Holdem. Mengetahui kalau mereka bertiga tidak percaya, Holdem langsung marah dan menyuruh mereka bertiga untuk bubar. Ketika Holdem masuk ke rumah, dia menemui Profesor Los untuk meminta bantuannya dalam melindungi desa karena Holdem tahu betul kemampuan dari Profesor Los yang selalu diandalkan oleh Tuan Putri. Profesor Los menerima permintaan Holdem dengan imbalan membaca perpustakaan Zero. Profesor Los pada malam itu juga dia keluar dari kamar tidurnya untuk melakukan perjalanan. Holdem yang mengetahui kalau Profesor Los melakukan perjalanan, dia memecahkan sesuatu di tangannya. Pecahan tersebut seperti memberikan pertanda kepada arbitrator yang sebelumnya sudah dia tangkap. Sepertinya benar kalau ada kepentingan pribadi yang dilakukan oleh Holdem, dengan membuat kekacauan di desa tersebut. Sementara di luar ruangan Shyapkudo dan Horde yang sedang membahas cara menjadi kuat dan latihan bersama, mereka dihampiri oleh Holdem yang menanyakan rumah kosong yang cocok untuk dia beristirahat dan dia meminta panduan dari mereka bertiga. Di saat bersamaan Syap juga ditemui oleh ayah Laios untuk berbicara sementara Holdem dipandu oleh Horde dan Kudo. Pembicaraan Syap dengan ayah Laios hanya sebentar, intinya ayah Laios meminta untuk menjauhi anaknya agar tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan, lalu ayah Laios meninggalkan Syap sendirian. Sialnya pada saat Syap sendirian dia ditangkap oleh arbitrator dan dibawa dengan menggunakan kereta kuda. Ketika dalam penculikan Syap mulai mengingat pesan ibunya kalau dia tidak boleh mendekati penyihir yang memiliki mata sama dengannya, karena mengingat kejadian mengerikan yang dia alami saat masih kecil. Syap menjadi histeria ketakutan. Arbitrator mencoba untuk menenangkannya kalau tugasnya adalah untuk menangkapnya hidup-hidup. Arbitrator sadar kalau teman dari Syap mengejarnya dan mereka akhirnya berhadapan dengan arbitrator tanpa guru pembimbingnya dan pertempuran pun tidak terhindarkan. Dari pertempuran tersebut Tirani jauh lebih unggul dari ketiga penyihir muda tersebut, dan dengan insting membunuh yang dia miliki Tirani ingin membunuh mereka semua. Pada saat sedang terdesak bantuan datang dari pendeta yang menyerang Tirani dengan benang untuk memotong-motong Tirani tersebut. Tidak sampai di situ, bala bantuan dari prajurit bayaran dan Lulu Erang juga datang untuk membantu yang membuat Tirani terdesak. Sementara Profesor Los yang membersihkan hutan dari bunga bola berduri dengan tongkat Ludens, dia menemukan seorang yang sedang sekarat di hutan tersebut lalu dia membawa orang tersebut untuk pulang ke desa. Pada saat dia sampai di desa, Profesor Los melihat Holdem dan ayah Laios sedang tertidur di lapangan. Ketika Holdem sadar, dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Profesor Los tahu kalau yang membuat kekacauan di desa ini adalah Holdem. Holdem mengakui kalau dia menggunakan tirani dalam upayanya membuat kekacauan di desa. Mendengar kata tirani, Profesor Los dan Holdem bergegas untuk mengejar tirani dan yang lainnya. Ketika mereka sampai di hutan, ternyata di sana semuanya sudah berkumpul. Profesor Los meminta kepada semuanya untuk tidak merundung orang yang lemah. Dan dari sinilah semua yang dilakukan oleh Holdem terungkap. Dia mengakui kalau dia membawa tirani ke sini dengan syarat jika tirani bisa membawa kembali satu siswa ke sekolah, dia akan dibebaskan dari hukuman mati. Profesor Los menyimpulkan kalau kasus ini bukanlah ujian untuk para murid, tapi sebuah ujian apakah penduduk desa bisa melindungi para murid, dan bagaimana nasib dari tirani yang sudah ditangkap. Tirani arbitrator dibiarkan untuk tetap hidup dan dia diminta untuk bergabung dalam membangun kekuatan tempur di desa, dan sebagai penebus dosanya dia harus melayani desa dengan baik. Akhir kisah cerita pun selesai sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru.